Bagaimana jika semua yang kita anggap paling nyata, uang, negara, agama, bahkan hukum, sebenarnya hanyalah cerita yang begitu kuat hingga mampu mengubah spesies primata biasa menjadi penguasa bumi. Dari makhluk yang dulu berburu rusa dengan tombak sederhana, Homo sapiens kini mampu membangun peradaban, menciptakan teknologi super canggih, bahkan mulai mencoba mengedit dirinya sendiri. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa sampai di titik ini? Dan yang lebih mengkhawatirkan, apakah semua kemajuan ini benar-benar membuat kita lebih bahagia atau justru membawa kita ke krisis baru? Inilah Sapiens karya Yuval Noah Harari, sebuah buku yang bukan hanya membahas sejarah manusia, tetapi membongkar bagaimana imajinasi, kekuasaan, dan ambisi membentuk dunia modern serta masa depan spesies kita. Mengapa buku ini sangat penting? Sapiens adalah kisah besar tentang perjalanan manusia dari hewan biasa menjadi kekuatan dominan di planet ini. Harari menunjukkan bahwa sejarah manusia bukan sekadar urutan perang, kerajaan, atau penemuan, melainkan sejarah tentang ide besar yang kita percayai bersama: bahasa, agama, uang, hukum, sains. Semua pilar peradaban ini bukan sekadar alat, tetapi sistem keyakinan kolektif yang memungkinkan miliaran manusia bekerja sama. Buku ini memaksa kita mempertanyakan banyak hal yang selama ini dianggap alami. Apakah negara benar-benar nyata? Mengapa uang bisa bernilai? Mengapa agama begitu kuat? Dan apakah kemajuan selalu berarti kehidupan yang lebih baik? Harari tidak hanya menceritakan masa lalu. Ia menantang kita memahami masa kini dan bersiap menghadapi masa depan. Revolusi kognitif. Kekuatan terbesar manusia adalah cerita. Sekitar 70.000 tahun lalu, Homo sapiens hanyalah salah satu spesies manusia di bumi. Kita bukan yang paling kuat, bukan yang paling cepat, bukan pula yang paling besar. Namun, kita memiliki satu keunggulan revolusioner: kemampuan berimajinasi secara kolektif. Manusia mulai mengembangkan bahasa kompleks, bukan hanya untuk memberi peringatan, tetapi untuk membangun narasi. Kita bisa berbicara tentang roh, tentang leluhur, tentang mitos, tentang sesuatu yang tidak terlihat namun dipercaya bersama. Dan disinilah keajaiban itu terjadi. Ketika ribuan orang percaya pada cerita yang sama, mereka bisa bekerja sama dalam skala besar. Neanderthal mungkin kuat, tapi mereka tidak punya sistem narasi abstrak seperti Sapiens. Hasilnya, Sapiens membangun aliansi lebih besar, beradaptasi lebih cepat, dan akhirnya mendominasi dunia. Harari menegaskan, peradaban manusia dibangun bukan oleh otot, tetapi oleh keyakinan bersama. Revolusi pertanian, kemajuan, atau perangkap. Sekitar 12.000 tahun lalu, manusia mulai bertani. Selama ini kita diajarkan bahwa pertanian adalah langkah besar menuju kemajuan. Namun Harari menawarkan pandangan yang jauh lebih kritis. Pertanian mungkin adalah salah satu penipuan terbesar dalam sejarah manusia. Mengapa? Sebelum bertani, manusia hidup sebagai pemburu pengumpul. Makanan lebih beragam, waktu kerja lebih sedikit, hidup lebih fleksibel. Setelah bertani, manusia justru bekerja lebih keras. Jam kerja meningkat, pola makan memburuk, penyakit menyebar lebih cepat. Kita memang menghasilkan lebih banyak makanan, tetapi kualitas hidup individu justru menurun. Lebih ironis lagi, bukan manusia yang menjinakkan gandum, tetapi gandumlah yang menjinakkan manusia. Kita membangun hidup di sekitar kebutuhan tanaman dan ternak. Dari sini lahir kepemilikan, hierarki sosial, ketimpangan, dan kemiskinan. Peradaban berkembang, tetapi kebebasan menyusut. Uang, cerita paling universal di dunia. Apa sebenarnya uang?
Secara fisik, ia hanya kertas, logam, atau angka digital. Namun nilainya berasal dari satu hal, kepercayaan bersama. Uang adalah sistem mitos global, berbeda dengan barter yang terbatas. Uang memungkinkan orang asing bekerja sama tanpa saling mengenal. Kamu bisa membeli produk dari negara lain menggunakan mata uang yang diterima secara universal, karena semua orang percaya pada nilainya. Harari menyebut uang sebagai salah satu sistem kepercayaan paling sukses dalam sejarah. Lebih universal dari agama, lebih fleksibel dari budaya. Selama manusia percaya, uang memiliki kekuatan, namun ketika kepercayaan runtuh, sistem pun bisa hancur. Agama, pemersatu sekaligus pengendali. Ketika masyarakat tumbuh semakin besar, hubungan keluarga saja tidak cukup menjaga keteraturan. Maka, muncullah agama. Agama memberi manusia narasi moral dan kosmik. Ia menciptakan aturan, legitimasi, dan rasa kebersamaan. Raja bisa berkuasa karena dianggap dipilih Tuhan. Hukum menjadi sakral. Masyarakat menjadi lebih terorganisir. Agama memungkinkan jutaan orang asing merasa menjadi bagian dari komunitas yang sama. Namun di sisi lain, agama juga menjadi alat politik. Ia mampu menyatukan sekaligus mengontrol. Kekaisaran membangun dunia yang terhubung. Kekaisaran besar seperti Romawi, Persia, atau Mongol membentuk jaringan hukum, perdagangan, dan budaya lintas wilayah. Meski sering lahir dari penaklukan brutal, kekaisaran mempercepat pertukaran ide, teknologi, bahasa, dan norma sosial. Dunia modern yang saling terhubung hari ini adalah warisan dari proses panjang integrasi tersebut. Revolusi ilmiah, saat manusia mulai mengakui ketidaktahuannya. Salah satu titik balik terbesar dalam sejarah adalah ketika manusia berhenti merasa sudah tahu segalanya. Sains lahir dari keberanian untuk berkata, "Kami belum tahu." Dari sana, manusia mulai mengamati, bereksperimen, dan terus mempertanyakan. Hasilnya, mesin, industri, vaksin, teknologi, eksplorasi global. Ilmu pengetahuan mempercepat kemajuan luar biasa, tetapi juga melahirkan kolonialisme, senjata modern, dan eksploitasi besar-besaran. Kapitalisme, pertumbuhan tanpa henti. Kapitalisme bekerja berdasarkan keyakinan bahwa masa depan akan lebih kaya daripada hari ini. Ini mendorong investasi, pinjaman, dan inovasi. Namun, pertumbuhan tanpa batas memiliki harga, kerusakan lingkungan, konsumerisme, ketimpangan ekstrem. Kapitalisme memberi kenyamanan, tetapi juga menciptakan sistem di mana manusia terus mengejar lebih, tanpa pernah benar-benar puas. Globalisasi, dunia tanpa batas, masalah tanpa batas. Kini dunia terhubung seperti tidak pernah sebelumnya. Ekonomi, budaya, teknologi, dan politik saling memengaruhi. Namun tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan, krisis ekonomi, dan konflik geopolitik tidak bisa lagi diselesaikan secara lokal. Nasib manusia semakin kolektif. Masa depan, apakah Homo sapiens akan melampaui dirinya sendiri? Inilah bagian paling mengguncang. Teknologi modern memungkinkan manusia bukan hanya mengubah dunia, tetapi mengubah manusia itu sendiri. AI, rekayasa genetika, bioteknologi, transhumanisme. Kita mungkin sedang menuju era baru, di mana Homo sapiens berevolusi menjadi sesuatu yang berbeda. Pertanyaannya, siapa yang mengendalikan perubahan ini, dan apakah kita siap menghadapi konsekuensinya? Kesimpulan, sejarah adalah cermin, bukan
sekadar catatan. Sapiens mengajarkan bahwa sejarah manusia adalah kisah tentang kekuatan imajinasi, kerjasama, dan konsekuensi. Setiap kemajuan membawa manfaat, tetapi juga harga. Kita mewarisi dunia hasil keputusan generasi sebelumnya. Dan kini, kitalah yang menentukan bab berikutnya. Apakah masa depan akan dipandu oleh kebijaksanaan atau hanya oleh ambisi? Dalam perjalanan panjang Homo sapiens, pertanyaan terbesarnya bukan lagi bagaimana kita sampai di sini, melainkan menjadi apa kita selanjutnya. Jika kamu menikmati pembahasan ini, jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita tidak hanya membahas buku, kita membedah ide-ide besar yang bisa mengubah cara kita melihat dunia. Karena memahami sejarah manusia adalah langkah pertama untuk memahami diri kita sendiri